Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Baik, di video kali ini saya akan menunjukkan proses sederhana mengolah data service harian menggunakan Excel, mulai dari input data mentah, VLOOKUP, dan juga pivot table. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan membuat data mentah atau data dummy yang berisi data service harian. Nah, yang pertama kita di sini akan buka dulu untuk Microsoft Excel-nya. Di sini saya akan buat untuk data service harian. Di sheet ini kita ganti nama dulu menjadi data underscore service underscore harian. Dan untuk isi tabelnya di sini ada tanggal, kemudian ada kode pelanggan, setelah itu ada nama pelanggan, kemudian tipe laptop, keluhan, teknisi, status, dan juga biaya servis. Di sini untuk tanggalnya saya akan buat acak aja, misalnya tanggal 1 Juni 2025. Kemudian kita copy aja ke bawah dan di sini kita kasih tanggal 2 Juni 2025. Dan untuk kode pelanggannya saya kasih kode C001 saja. C ini menandakan customer. Dan langsung kita drag aja ke bawah seperti nomor urut. Dan untuk namanya kita kasih nama singkat-singkat aja. Dan untuk tipe laptopnya di sini saya akan isi aja dengan misalnya laptop 1, laptop 2, laptop 3. Kemudian di sini laptop 1, sini laptop 4, dan ini laptop 5. Dan untuk keluhannya kita isi aja, misalnya laptop 1 ini keluhannya adalah laptop tidak menyala. Kemudian untuk laptop yang kedua ini keluhannya misalnya keyboard rusak. Dan untuk laptop ketiga misalnya dia blue screen. Dan laptop yang pertama misal dia mau upgrade SSD. Laptop keempat misalnya layar bergaris. Dan laptop kelima misalnya keluhannya adalah overheat dan juga lemot. Untuk teknisinya kita tulis saja yang menangani servisan tersebut, misalnya atas nama Ardi, Dika, dan juga Tony. Nah, untuk statusnya di sini misalkan untuk laptop yang pertama status servisannya adalah selesai. Laptop yang kedua juga selesai. Laptop yang ketiga misalnya masih dalam proses. Masih dalam proses. Kemudian yang ketiga dan yang keempat misalnya dia udah selesai dan yang terakhir masih dalam proses. Dan untuk biayanya kita tulis aja di sini misalnya laptop 1 keluhannya laptop tidak menyala dan untuk biaya servisnya misal kita tulis aja 450.000. Kemudian untuk keyboard rusak kita isi aja misalnya 200.000. Karena ini dia masih dalam proses maka belum ada biayanya.
Dan untuk upgrade SSD misalnya kita isi aja misal 600.000 untuk biaya servisnya. Dan untuk layar bergaris misalnya kita isi aja biaya servisnya itu 300.000 dan ini masih nol. Nah, setelah sudah kita isi semua nih tabelnya kayak gini, kita rapiin dulu. Nah, setelah rapi seperti ini, kemudian kita ganti dulu untuk format biaya servisnya. Di sini klik kanan aja, terus klik format cell, kemudian pilih yang accounting. Nah, di sini kita langsung klik OK aja, dan di sini udah selesai untuk data service hariannya. Nah, setelah itu kita buat untuk sheet keduanya. Nah, untuk buat sheet keduanya gimana? Nah, kita klik nih tombol tambah yang di bawah ini. Kita ganti aja namanya jadi master teknisi. Sini saya buat untuk master teknisi. Nah, di dalam master teknisi ini isinya nanti akan terdiri dari teknisi, kemudian juga ada spesialisnya apa, dan juga jam kerjanya. Nah, tadi sebelumnya kita udah lihat nih, untuk teknisinya ada 3 orang atas nama Ardi, Dika, dan juga Tony. Nah, kita isi aja di sini untuk nama teknisinya Ardi, Dika, sama Tony. Nah, untuk spesialisnya kita isi aja misalnya si Ardi ini spesialisnya adalah di hardware dan juga power. Untuk Dika ini misalnya dia spesialisnya upgrade dan software. Untuk Tony ini misalnya dia spesialisnya display dan juga cooling. Nah, untuk jam kerjanya kita isi aja misalnya dia kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4. Kemudian Dika ini misalnya dari jam 9 sampai dengan jam 5. Kemudian Tony ini dari jam 10 sampai dengan jam 6. Nah, setelah kita udah isi nih untuk master teknisinya, tabelnya juga udah kita isi. Nah, kita rapikan lagi untuk tabelnya. Nah, di sini tinggal dirapikan seperti ini. Setelah rapi seperti ini, selanjutnya kita akan menggunakan VLOOKUP untuk menambahkan kolom spesialis ke dalam data utama atau data servis harian dengan fungsi VLOOKUP berdasarkan nama teknisi. Nah, ini penting biar kita bisa lihat jenis kerusakan apa yang paling sering ditangani tiap teknisinya. Nah, di sini kan kita mau menambahkan kolom spesialis nih untuk menambahkan rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita sisipkan kolom kosong di sampingnya teknisi. Kita ganti namanya di sini jadi kolom spesialis. Sudah seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik sel di kolom spesialis di baris pertama tempat kita mau munculin hasilnya. Di sini saya klik sel G2. Di sini G2. Kita mulai dengan fungsi VLOOKUP. Kita ketikkan di kolom G2 ini sama dengan VLOOKUP kurung buka dan kurung tutup. Enter gini. Artinya apa? Artinya Excel nanti akan mencari nilai tertentu dalam tabel lain. Nah, terus kita ketikkan F2. Nama ini, nama teknisi si Ardi ini. Ketikkan nama F2.
Nah, jangan lupa di sini ketik lagi titik koma. Nah, kita ketik F2 karena nilai pertama yang kita cari adalah nama teknisinya yang ada di sel F2. Nah, selanjutnya kita masukkan area tabel referensinya, yaitu di sheet master teknisi. Di sini. Nah, di sini kita akan blok dari kolom A sampai dengan terakhir. Nah, kita blok nih semua master data master teknisinya. Di kolom A ini kan berisi nama teknisi dan kolom B ini berisi spesialisnya. Nah, jangan lupa untuk mengunci Fn dan juga F2 secara bersamaan. Kemudian kita pindah lagi ke data service harian. Nah, setelah ini kita ketikkan titik koma dan ketikkan angka 2. Nah, 2 ini menunjukkan bahwa kita mau ambil data dari kolom kedua dalam range master teknisi tadi, yaitu kolom spesialis. Selanjutnya kita ketikkan lagi titik koma, kemudian ketikkan false. Nah, ini artinya pencariannya harus sama persis, gak boleh kira-kira. Nah, lalu tekan enter. Seperti ini. Nah, sekarang Excel langsung isi spesialisasinya dari nama teknisi yang cocok. Setelah itu, kita tarik ke bawah untuk menerapkannya ke semua baris. Nah, di sini sudah muncul dan sudah terisi ya untuk kolom spesialisasinya. Nah, coba kita cek untuk kita besarkan dulu. Di sini untuk teknisi RD spesialisasinya hardware dan power. Kita cek di master teknisi RD spesialisasinya hardware dan power. Kemudian Dika upgrade dan software. Di sini juga sudah sesuai dan Tony display dan juga cooling. Nah, setelah ini selesai, sudah sesuai dan cocok dari nama teknisi yang ada di spesialisasinya. Selanjutnya di sini saya akan membuat pivot table untuk menganalisis datanya. Nah, di sini saya akan menganalisis datanya mengenai berapa total biaya servis per hari dan juga jumlah servis per teknisi serta jenis laptop dengan keluhan terbanyak apa saja. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah blok dulu semua kolom dari tanggal sampai biaya servis. Di menu data service ini, seperti ini, kita blok dulu. Kemudian kita klik insert, pilih pivot table. Di sini saya akan mengalihkannya ke worksheet yang baru aja. Sini kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan pivot table seperti ini. Nah, untuk lihat total biaya per harinya bagaimana? Nah, di sini kita tarik kolom tanggal. Kolom tanggal yang ada di sebelah kanan ini, kita klik. Dia akan masuk ke row. Dan juga kita klik untuk biaya servisnya. Biaya servis. Di sini masukkan ke dalam value. Nah, di sini akan terlihat untuk total biaya per harinya itu berapa. Dari tanggal 1 ini biaya servisnya 650.000 dan untuk tanggal 2 Juni itu biaya servisnya 900.000. Jadi totalnya 1.550.000. Nah, seperti ini.
di sini kita untuk nama sheetnya kita ganti aja jadi total biaya per hari. Nah, di sini kita rename total biaya per hari. Nah, ini kita geser aja ke sini. Di sini kita bisa lihat ya, jadi berapa total biaya servis yang masuk per tanggal, dan pivot table langsung jumlahkan datanya secara otomatis. Nah, selanjutnya, sini saya akan menganalisa berapa jumlah pekerjaan tiap teknisi. Nah, kita akan hitung berdasarkan jumlah laptop yang ditangani. Dan di sini saya ingin tahu teknisi mana yang paling sibuk. Dan untuk langkahnya masih sama, dan saya akan buatkan di sheet yang baru seperti ini ke data service harian. Di sini kita sama caranya seperti yang pertama, kita blok dulu semua, kemudian klik insert, pilih pivot table, kita pilih ke worksheet yang baru. Nah, tampilannya akan sama seperti ini. Nah, di sini karena kita ingin mencari nih jumlah laptop yang ditanganinya itu berapa sih? Nah, di sini nih pivot table yang kita tarik itu tabelnya beda. Nah, kalau ini kita akan tarik teknisi di sini. Nah, kita klik teknisi ke row, kemudian tipe laptop ke value. Nah, ini masuk ke row, kita drag aja ke samping seperti ini. Nah, di sini akan terlihat nih. Kalau misalnya belum keubah menjadi count, maka tinggal diklik aja kalau belum otomatis. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi, jumlah pekerjaan tiap teknisi ini masing-masing mengerjakan 2 laptop ya. Nah, di sini terlihat bahwa Ardi mengerjakan laptop, mengerjakan servis laptopnya 2, Dika juga 2, dan juga Tony 2. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini kita ganti namanya jadi jumlah pekerjaan tiap teknisi. Di sini kita ganti jumlah pekerjaan tiap teknisi. Kita drag aja ke samping. Nah, yang ini sudah selesai, sudah menampilkan. Nah, dan yang terakhir, saya akan menganalisa tipe laptop yang paling sering bermasalah. Nah, untuk caranya masih sama, kita blok dulu dari data service harian ini, kemudian klik insert, pilih pivot, kemudian kita akan mengalihkannya ke lembar kerja yang terbaru. Untuk tampilannya masih sama, karena di sini kita akan menganalisa tipe laptop yang paling sering bermasalah. Nah, jadi di sini kita akan masukkan tipe laptop itu ke dalam row. Kemudian untuk keluhannya kita masukkan ke dalam value. Kalau pas diklik di bagian keluhan ini masuk ke dalam row, tinggal di drag aja ke sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini jadinya sudah terlihat ya. Jadi laptop yang paling sering bermasalah itu adalah laptop 1. Karena dia keluhannya ini ada 2 ya laporannya. Dan di sini kita bisa cocokkan di data service harian bahwa laptop 1 ini kalau kita filter seperti ini, dia bermasalahnya laptop tidak menyala, dan yang keduanya adalah upgrade SSD. Jadi sesuai ya dengan data
pertamanya itu. Nah, seperti ini. Di sini kita ganti aja untuk sheet-nya, tipe laptop yang sering bermasalah. Ini aja, trouble. Nah, di sini kita langsung ke pinggirin aja. Nah, seperti itu. Jadi itulah cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan juga pivot table dengan data dummy tentang layanan servis harian. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengolah data di Excel. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian ngerasa konten ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.